Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Kia Sonet Premier 5 seater. Jadi pertama-tama kita bahas dulu posisi duduknya. Posisi duduk ini pengaturannya juga sudah lengkap ya. Dia di sini ada head adjuster, tapi kelemahannya di sini dia setirnya memang sayangnya hanya teleskopik aja. Padahal nih kelihatannya dia sebenarnya mampu kalau dilihat teleskopik, tapi ini cuma ada tilt di sini. Cuma nggak masalah, ini juga sudah pengaturannya udah enak, dikasih per jadi nggak berat dalam pengaturan. Kemudian untuk visibilitas di depan ini, jika Anda memang bukan tipe orang yang posturnya terlalu tinggi, mungkin agak terhalang sedikit dengan tingginya dashboard ini yang agak tegak ini, jadi mungkin menghalangi visibilitas Anda. Tapi jangan khawatir, kalau untuk visibilitas jadi kiri, kanan, dan belakang itu semuanya jelas semua. Spion tengah sini belum auto dimming, hanya yang depan ini aja yang mungkin agak terhalang sama panel dashboardnya ini. Tapi tenang aja, di situ fungsinya pengatur ketinggian ini. Jadi kalau Anda ingin melihat visibilitas lebih bagus, lebih commanding di depan, di sini ada head adjusternya, jadi lebih enak. Kemudian selain tidak adanya teleskopik, pengaturan setir teleskopik ini yang membuat jadi kurang ergonomis, di belakang itu juga pelipatannya dia masih 100% untuk pelipatan bagasinya, jadi itu yang memang agak kurang di mobil ini. Tapi selain itu, wow, mobil ini ketika saya masuk, saya nggak expect, pertama kali muncul mobil ini saya nggak expect ada beberapa fitur-fitur ya, atau kita bisa bilang biasanya itu killer features yang membuat mobil ini jadi terlihat OP. Terlihat OP maksudnya apa? Maksudnya dibandingkan harga sama fitur yang didapat itu tuh OP sekali. Jadi ada beberapa killer features di mobil ini yang saya rasa saya hampir nggak percaya fitur-fitur seperti itu bisa masuk. Yang pertama, ada wireless charger dengan pendingin. Kemudian ada pendingin jok seperti ini, 3 level. Ini membuat perjalanan Anda, terutama di Indonesia, kita kan sini panas. Di belakang senderan sama di bawah dudukan ini dia akan mengeluarkan angin sehingga menjadi lebih dingin. Itu. Lalu sound system dari Bose beserta dengan ambient mood light. Nggak akan kelihatan sih kalau lagi siang gini, cuma harusnya kelihatan samar-samar di ujung sini. Dia lagi nyala ini ya. Ada ambient light. Kemudian nih cruise control juga sudah sebagai standar, serta juga mobil ini transmisinya canggih, dia menggunakan IVT. Apa itu IVT nanti kita coba aja di jalanan. Kemudian untuk safety dia ada 6 airbag, jadi lebih aman juga di tipe Premier ini. Sunroof juga ada nih, walaupun masih manual. Dan ya memang di Indonesia kalau misalnya belum ada sunroof kan belum bisa dibilang mobil mahal. Jadi sekarang di mobil ini juga udah ada. Dan itu membuat harganya yang 300 juta sedikit ya? 301 juta itu seperti seakan-akan Anda itu naik mobil di atas 600 jutaan. Dan ini memberikan benchmark baru bagi mobil-mobil SUV compact khususnya yang harganya tuh 300 juta atau di bawah 300 juta. Seperti itu. Untuk itu sekarang kita coba aja langsung ke jalan. Sekalian kita coba transmisi IVT-nya ini. Let's go. Oke, jadi pertama-tama kita coba dulu IVT-nya. Jadi sebetulnya IVT ini Anda akan mendapatkan 2 benefit. Yang pertama-tama Anda seperti layaknya CVT pada umumnya. CVT itu biasanya irit, tapi biasanya tuh kurang fun to drive karena kurang sigap. Namun di IVT ini milik Kia, dia ini kalau kita cruising santai seperti ini, itu dia masih mendapatkan, masih seperti CVT biasa, menjaga RPM-nya tetap rendah sehingga kita bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar yang baik. Akan tetapi, ketika kita injak agak dalam, nah, dia serasa itu tuh seperti menjadi virtual gear AT 8 speed. Dia akan pergantian giginya itu seakan-akan menjadi lebih rapat-rapat lagi. Padahal itu kita tidak perlu masuk ke drive mode yang sport mode atau mode apapun. Di semua mode dia seperti itu. Kalau lagi cruising santai, dia kalem, tapi kalau kita injak gas ke dalam, nah, dia ada sensasi pergantian giginya yang membuat seakan-akan tuh seperti gear AT 8 speed biasa. Dan ini tentunya menambah keasikan berkendara di dalam Kia Sonet ini. Untuk bantingan suspensinya, mobil ini dia bantingan suspensinya itu biasa aja.
Yang jelas dia tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu stiff. Yang jelas Anda tidak akan sampai merasa tidak nyaman naik di mobil ini, karena bantingan suspensinya juga sudah pas. Kemudian untuk masalah handlingnya ini kalau kita coba belok santai, cruising seperti ini, itu sedikit terasa ada body roll ya, tapi itu masih tahapnya masih normal, kecuali mungkin jika Anda mengisi mobil ini full, di belakang diisi full 5 penumpang dengan barang yang berat, itu mungkin akan berpengaruh pada center of gravity yang ditambah massa mobil ini sehingga bisa body rollnya lebih kerasa lagi. Tapi selama Anda tidak mengisi mobil ini terlalu penuh, seharusnya hal itu tidak terlalu kerasa body rollnya. Untuk akselerasi juga, mobil ini di rentan mesin yang cc-nya 1500-an, dia hanya 115 PS-an. Akan tetapi, akselerasinya juga cukup mumpuni, terutama untuk dalam kota ya. Karena ini kan juga urban SUV, dia bisa mencatatkan 0-100 km per jam dari beberapa pengetesan yang ada di Indonesia, itu tuh hanya 11 detik. Itu berarti akselerasinya juga sudah cukup ya, menghela tenaganya cukup untuk menghela SUV mungil ini. Bukan cuma akselerasinya yang impresif, untuk konsumsi bahan bakar juga dia ini sangat irit karena dengan IVT-nya ini, transmisinya yang sudah canggih ini. Jadi kalau di dalam kota itu dia bisa dapat 112, 113 juga bisa, asal gak diisi penuh ya. Kemudian untuk di luar kota, rute luar kota, kalau Anda cuma di dalam rute tol dalam kota itu 119 itu masih bisa memungkinkan untuk dicapai. Akan tetapi kalau Anda tolnya itu tol antar kota, atau misalnya tolnya itu misalnya tol Trans Jawa gitu ya, kecepatan konstan 90 km per jam di RPM yang kecil, saya yakin ini bisa tembus lebih dari 1:20 km per liternya. Untuk drive mode, sekarang saya akan coba ini drive mode-nya saya arahkan ke sport. Nah, mendadak dia setir menjadi agak sedikit lebih berat dan handling menjadi lebih presisi. Nah, ini lebih nurut daripada tadi yang belum sport. Jadi dia lebih nurut untuk diajak bermanuver. Kemudian untuk tarikannya, nah, mendadak mesinnya menjadi lebih buas juga daripada yang tadi. Tadi kalau Anda dengar waktu saya injak ke dalam, suaranya itu masih jinak. Akan tetapi di mode sport ini, nah, mendadak RPM dia agak naik sedikit supaya ada tenaga untuk narik, dan ketika diinjak ke dalam, nah, torsi instannya itu keluar dan langsung jalannya itu dia lebih effortless lagi kalau di mode sport. Sekarang saya akan coba menikung dengan mode sport ini. Nah, ini juga lebih nurut daripada yang tadi. Jadi mode sport ini dia itu intervensinya ke transmisi, ke gearbox, sama ke mesin. Dia menjadi lebih agresif, lebih responsif, dan setir jadi lebih berisi dan lebih sigap. Akan tetapi mode sport ini itu dia belum ada intervensinya ke suspensi, karena tadi saya rasakan pada saat belok suspensi sama aja, body rollnya juga tetap masih ada, jadi dia tidak hilang. Karena biasanya di mobil Eropa ya, mobil mahal yang jelas tidak mungkin ada di mobil dengan rentan harga segini, kita harus ingat harganya juga, itu dia ada pengaruh ke suspensi, jadi lebih stiff sehingga body roll lebih minim. Tapi tidak di mobil ini. Tapi paling tidak kita mendapatkan mode sport untuk menambah keasikan berkendara. Bukan cuma keasikan berkendara juga dari drive mode ini, kita juga mendapatkan traction control di sini. Jadi di sini ada tombol traction. Nah, ini juga menambahkan value for money dari Kia Sonet ini. Jadi dulu itu di Seltos itu aja sudah gempar. Jadi Seltos itu mobil SUV dia sekelas HRV gitu ya, tapi harganya itu di bawah 400 juta. Dia memiliki mode traction ini, yaitu untuk snow, mud, lumpur, sama sand dan pasir. Dan itu diteruskan turun fiturnya sampai ke Kia Sonet ini, yang harganya itu 300 juta di Jawa Timur ya. Mungkin kalau Anda di daerah ibu kota mungkin bahkan nggak sampai 300 juta. Saya nggak ngerti kenapa fitur-fitur itu bisa sampai masuk ke mobil ini. Ini berarti mobil ini juga sangat layak Anda pertimbangkan, terutama jika Anda ingin membeli mobil pertama Anda. Jadi kalau Anda ingin membeli mobil pertama tapi tidak pengen yang terlalu entry level, misalnya LCGC, Anda pengen gaya sedikit, mobil ini sangat patut Anda pertimbangkan. Karena memang fiturnya berlimpah. Di sini ada
sound system dari Bose dengan ambient mode light, kemudian safety juga mumpuni, dia sampai 6 airbag, serta fitur-fitur killer features yang tadi saya sudah sebutkan. Untuk fitur lainnya yang membuat Anda jadi lebih betah dalam kabin ini juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan koneksi Android Auto dan Apple CarPlay, bahkan juga sudah wireless juga. Kemudian panel digital di depan ini juga dia sudah full color ya, bahkan average full consumption real time konsumsi BBM-nya juga dia sudah menggunakan panel digital, jadi itu keren sekali. Headlamp juga sudah auto, ini juga canggih ya, walaupun memang mobil ini ada beberapa kekurangan dari saya disebutkan. Oke, jadi kita masuk aja ke kesimpulan. Kesimpulannya, mobil ini untuk transmisi ini mengejutkan juga karena dia itu canggih, dia intelligent variable transmission. Kita bisa mendapatkan benefitnya yaitu irit ala CVT memang irit, serta mendapatkan kasihkan berkendara dari perpindahan giginya virtual 8 speed itu tadi. Jadi dua-duanya kita bisa dapat, fun to drive dan irit. Kemudian tarikannya juga bagus, di mode sport dia mesinnya menjadi ganas sehingga mumpuni untuk berakselerasi agresif, tapi masih diimbangi dengan konsumsi bahan bakar yang irit. Itu memang ciri khas CVT ya, jadi dia bisa mencatatkan angka konsumsi bahan bakar yang impresif. Kemudian untuk handling tadi masih ada sedikit body roll, tapi kalau cruising dengan jumlah orang yang tidak banyak itu seharusnya tidak terlalu kerasa ya, dan tidak terlalu mengganggu. Kemudian untuk bantingan suspensi dia biasa aja, memang kita tidak bisa expect yang super nyaman sekali karena mengingat harganya juga terjangkau, jadi nyamannya tuh hanya nyaman biasa aja. Yang penting, yang pasti Anda tidak akan tersiksa karena stiffnya masih masuk akal, makanya saya simpulkan suspensinya itu biasa aja. Oke, mobil ini juga cocok kalau Anda mau jadiin mobil pertama, terutama kalau Anda keluarga baru mungkin atau punya anak yang tidak terlalu banyak sehingga bisa mengakomodir hingga 5 penumpang. Jadi begitu aja test drive kita pada kali ini untuk Kia Sonet. Sekali lagi tadi semua itu adalah opini pribadi saya. Kalau Anda benar-benar ingin membeli mobil ini, saya sarankan Anda coba sendiri mobilnya gimana, buktikan sendiri apakah yang tadi saya bilang itu benar atau enggak. Karena dimana-mana mencoba sendiri itu rasanya lebih presisi, apalagi kalau Anda memang berniat beli sungguhan. Oke, ini barangnya dia ada di Kia di Jalan Arjuna. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing ini bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian.